Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala barakah fi Sumatra asy-Syamaliyah wa ja'ala al-insana khalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sang pencurah anugerah pelimpah barakah. Salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah, pemberi syafaah fi yaumil qiyamah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini, hari Jumat 19 April tahun 2024. Kita bersemi kembali dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan Alhamdulillah, hari ini kita masih menginjak bulan Syawal, tepatnya 10 Syawal, tahun 1445 Hijriah. Untuk itu kami memohon maaf minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Untuk itu, karena kita masih berada di bulan Syawal, tema kita pada Ngaji Bareng di TVRI kali ini ialah sucikan hati dan diri di hari yang fitri. Alhamdulillah sudah bersama saya, di samping saya kita sudah kehadiran inisiator dan juga narasumber Ngaji Bareng di TVRI kita pada hari ini. Ustadz yang sudah melalang buana tentunya kita sudah mengenal. Insya Allah Ustadz sudah terkenal sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Abi Kandidat Doktor Kiai Haji Muhammad Fadli Siduro SH MH MSki. Minal aidin wal faidin Ustadz. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Iya. Salam Masya amplop Allah. kayaknya ya. THR ya. Karena lebih muda masalahnya. Sehat ibu-ibu semuanya? Allahumma merah-merah buah delima. Cakep gitulah. Merah-merah buah delima. Jilbab merah MTPI selalu barokah. Wow. Masya Allah. Kita kehadiran ibu-ibu ternyata bajunya cantik-cantik. Bajunya Ustadz, putih-putih cantik. cantik-cantik, Ustadz. Izin Ustadz membalas pantun Ustadz tadi Ustadz. Fadal silakan Sagung. Anak itik terburu-buru, Cakep. berkulit emas sedang tiduran. Cakep. Baju ibu-ibu cantik seperti baru, Iya. tapi kayaknya bekas baju lebaran. Oh, enggak ya Bu ya? Masya Allah. Ustadz sendiri sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah. Ustadz Agung Permana adalah juara 1 Dai RRI Nasional 2023. Tepuk tangan buat beliau ya. Iya. Subhanallah. Ustadz Agung ini juga ibu-ibu biasanya ada yel-yel Ustadz Agung. Oh Masya Iya, Allah. baik, Untuk itu fadal. kita sapa dulu Ustadz, ibu-ibu majelis taklim yang sudah berhadir pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah kehadiran Majelis Taklim Perempuan Indonesia. Oh. Fadal ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
saya. Masya Allah, kita beri aplaus yang sangat luar biasa. Ternyata ibu-ibunya sangat luar biasa. Untuk itu saya tes sekali lagi Bu. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, untuk para pemirsa yang mau berinteraksi langsung dengan kami, bisa langsung menghubungi 0811 610 386 dan kami tunggu langsung interaksi dari penonton TVRI dimanapun Anda berada. Dan Ustadz, alhamdulillah hari ini kita tidak berdua aja Ustadz ini. Kita akan kehadiran special guest ataupun tamu yang luar biasa akan menyuguhkan performersnya Ustadz. Kalau biasa kita kehadiran Ustadz senior Ustadz, kali ini yang datang ialah Ustadz kecil-kecil Ustadz, kecil-kecil cabai rawit. Masya Allah. Jadi anak kancil main di sawit, Cakep. walaupun kecil tapi cabai rawit. Allah. Masya Allah. Beliau ini merupakan duta juara 1 ADC, Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. tahun 2023. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh Ustadz Syafiq Al-Haris Pasa. Tarik pasar. Mikrofonnya mana? Lupa. Iya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Syafiq. I am 9 years old. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable seluruh ustaz, the most glorious ladies and gentlemen, and that I love all of my friend, para pejuang dakwah. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema tausiah Syafiq kali ini tentang pentingnya menuntut ilmu. In English we have to say the importance of studying. Fil Arabiyyah ahamiyatu talabil ilmi. Menurut Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila sudhu fasudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, para ulama sepakat bahwa kedudukan ilmu dalam pandangan Islam adalah 1. Menuntut ilmu wajib hukumnya
azabnya saat kita masih di atas tanah sampai nanti tanah di atas kita. 2. Jangan patah arang dalam belajar karena sesudah kesulitan selalu ada kemudahan. 3. Belajarlah mulai dari hari ini untuk menghilangkan sesal di masa depan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Menjadi orang yang berilmu bukanlah sesuatu yang paling gampang. Seperti membalikkan kedua telapak tangan kita. Perlu kerja keras dan bersungguh-sungguh. Syafiq teringat pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh iya, Syafiq mau tanya nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu nggak siapa Ali bin Abi Thalib? Syafiq ingatkan kembali ya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling muda. Bukan hanya sahabat, tetapi juga saudara sepupu Nabi. Orangnya cerdas, bukan hanya cerdas, tetapi beliau juga tampan dan ganteng. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman sulit membayangkan bagaimana cerdas dan tampannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lihat saja yang senang tausiah ini. Kata beliau, "Ala tanalal ilma illa bisittah." Ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Mau dikasih tahu nggak apa syaratnya? Baiklah. 1. Zakaun, cerdas, tidak cukup cerdas. 2. Wahirsun, sungguh-sungguh, tidak cukup sungguh-sungguh. 3. Wa istibarun, sabar, tidak cukup sabar. 4. Wabulghatun, punya biaya, tidak cukup punya biaya. 5. Wa irsyadul ustaz, patuh kepada guru. Dan terakhir, yang ke-6, waqtuluz zaman, waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dengarkanlah syair berikut ini. Ayo kita ikuti ya ibu-ibu bersyairnya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah Syafiq kali ini dibalut dalam pantun. Sebelum syai, tawaflah dahulu. Kain ihram diikat kuat. Teruslah belajar menuntut ilmu. Keberkahan derajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini Syafiq sampaikan. Yang benar kata-kata dari Allah, yang salah asal kata dari saya sebagai manusia biasa. Nasrum minallahi wa falhun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita beri aplaus sekali lagi yang sangat luar biasa untuk Ustadz Syafiq Al-Haris Pasha. Jadi tampilannya tadi sangat luar biasa, ceramahnya sangat bersemangat. Tapi tadi saya salfok dengan bajunya jubah sangat cantik. Jadi izin, sungguh manis si buah jambu. Cakep. Buah jambu di atas tampah. Cakep. Ustadz Syafiq tampil yang menggebu-gebu.
Sepertinya THR-nya sangat melimpah. Masya Allah. Jadi kangen nih Bu, di waktu kecil dulu ketika lebaran banyak THR-nya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, langsung saja kita akan mendengarkan ceramah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini kepada Al-Ustadz Abi, Kandidat Dr. Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro SH MH MSki. Kami silakan. Ayo syukron. Ada ember berwarna merah. Nanti THR-nya nambah dari ibu-ibu jilbab merah. Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Pemirsa, sahabat dakwah, sahabat ngaji bareng di TVRI nyaman di hati. Berikut juga istimewa hadir bersama kita Majelis Ta'lim Perempuan Indonesia Medan Sumatera Utara. Berikut pula hadir regenerasi ulama, dai dan umarok di masa yang akan datang. Dia Ananda Syafiq Atarispasa sebagai Duta Juara 1 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Berikut pula hadir bersama kita Ustadz muda kita Al-Ustadz Muhammad Agung Perdana. Ya, insya Allah juga sebagai Duta Juara 1 RRI Nasional. Para pemirsa, begitulah semangat estafet dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat. Begitulah estafet dakwah para sahabat kemudian kepada tabi' wa tabi'in. Dan inilah fitrahnya kita sebagai umat dakwah. Kullukum du'at qabla kulli syai'. Kita adalah para pendakwah sebelum segala sesuatunya. Ibu-ibu yang berjilbab merah ini adalah para pendakwah. Datang berhimpun dari 21 kecamatan yang ada di Amerika, anak Medan sekitarnya. Wow. Ada yang dari Texas teritorial sekitar Amplas, ada yang dari Sydney sekitar Medan Deni, ada yang dari Korea komunitas anak Medan area, ada yang dari Jerman jaringan masyarakat Medan Perjuangan Belawan Marelan Labuhan, yaitu Jerman semua ya. Ada lagi yang dari Portugal Perstawan Anak Sunggal, ada Jordania Johor Namurambe dan Deli Tua. Ada dari Meksiko, Medan sekitar Brigjen Katamso. Dan ada orang Padang, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Padang Bulan. Masya Allah. Ya, dan ada dari KL, ya, Kampung Lalang, ya Bu ya. Ada dari Italia, Ikatan Anak Medan Helvetia. Mana lagi yang belum ya? Banyak juga ya. Ini dakwah go internasional. Ini alhamdulillah ya. Medan Barat ya. Iya ya, Batak Rantau. Baik. Bagaimana kita mensucikan hati dan diri di hari yang fitri? Kebetulan nama istri saya Dwi Fitri Siregar ya. Iya. Semoga dia dapat royalti lah dari judul ini ya. Kita kasih amplopnya, isinya kita ambil ya. Ya. Karena para ibu-ibu biasanya Ustadz Agung Ya, Ustaz. pandai mencari uang ya. Masya Allah. Dimanapun kita simpan uang tahu aja ibu-ibu ya. Ya tahu aja kita letak di sini dia tahu. Dia pintar sekali mencari uang ya. Uangnya suami khususnya ya. Uangnya suami. Bunda yang kami muliakan dan seluruh pemirsa TVRI, hatinya yang suci, dirinya yang suci di hari yang fitri, buah dari Ramadan. Man soma wa man qoma, siapa yang kemudian soma berpuasa, qoma mendirikan solat malam pada malam harinya, qiyamul lail, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di waktu malam hari itu, imanan wahtisaban kata Nabi, dengan keimanan dan kesungguhan, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan daripada semua dosa-dosanya. Riwayat lain mengatakan kawaladin waladatsu ummuhu, seperti anak bayi yang barulah lahir. Fitrah, suci, bersih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menganugerahkan dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Ada energi negatif
dan ada energi positif dengan takwanya. Beruntunglah tentu Majelis Taklim Perempuan Indonesia selama bulan suci Ramadan menghiasi ibadah bulan suci Ramadannya dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi bagian dari hamba yang beruntung, hamba yang dirindu surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan Ustadz Agung yang dirindukan surga. Talil Quran, ibu-ibu yang rajin baca Quran. Yang di studio dan di rumah yang rajin baca Quran. Bang Syafiq dilihat di media sosialnya rajin tadarusan sama teman-temannya di rumah. Subhanallah. Wahafidhil lisan, menjaga lisan, ya, karena haus, karena lapar selama puasa agak payah ngomongnya. Loyo aja, kenapa ibu puasa, ya kan? Mau ngomong kering, ya. Jadi gibahnya terbatas, fitnahnya terbatas, semua dosa lisannya terbatas. Kenapa? Karena haus dan dahaga, ya. Kemudian apa? Mut'imil ji'an, yang suka memberi makan orang yang lapar. Dipaksa kita ngasih makan orang lapar. Takjilan ya Bu Aminah ya. Iya. Nah, jadi takjilan setiap kita dapat jadwal. Dipaksa setiap rumah ngasih takjilan. Tak apa-apalah. Allahumma paksa alaina. Allahumma paksa alaina. Itu doa terbaik kayaknya Bu Aminah ya. Nah, ya. Jadi Bunda yang kami muliakan, kita dibudayakan ya. Bagaimana di bulan suci Ramadan untuk bersedekah. Minimal bersedekah rasa Ustadz Agung. Ya, wa mut'imil ji'an. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kita hanya mengatakan si fakir yang papa, si miskin yang papa, lapar, dahaga dia tidak makan. Di bulan suci Ramadan, presidennya merasakan lapar kalau puasa. Menterinya merasakan lapar kalau puasa. Gubernurnya, ya wali kotanya. Kemarin saya ketemu Bu Aminah, Bu Junior juga ya. Diundang khusus sama Pak PJ Gubernur. Masya Allah. Ya, mereka duluan datang Ustaz. Dari sejak sholat bersama Idul Fitri di rumah dinas. Saya terlambat datang Ustaz. Agak kosong meja itu Ustaz. Agak kosong. Kayaknya agak balas dendam. Cuman bukan Bu Aminah, mungkin anggotanya. Oh, gitu ya, Ustaz. Jadi subhanallah, seorang gubernur merasakan bagaimana rasanya lapar secara nyata. Ibu juga merasakan bagaimana dahaga dari ba'da sahur sampai kemudian berbuka. Mut'imil ji'an. Akhirnya negara yang bertanggung jawab Ustadz Agung, ya, anak siantar yang ditanggung negara, betul itu? Hah? Fakir miskin dan anak siantar, ya, dijamin oleh negara, bukan ya? Oh, anak terlantar ya, anak terlantar. Bagaimana negara juga hadir, ya, untuk memastikan tidak ada kelaparan. Negara hadir untuk memastikan tidak ada yang fakir tidak makan. Makanya ada rencana ya makan siang gratis. Untung belum berlaku pas bulan puasa. Wah, kalau kemarin berlaku bahaya itu. Bisa buka puasa semua itu ya. Bisa buka puasa ya. Dan yang terakhir adalah wassaimi fi syahri Ramadan. Inilah fitrah diri dan hati yang suci sampai akhirnya bukan lagi ibu-ibu yang mau surga. Ibu-ibu mau masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Nah, inilah nggak ada potongannya gitu kan. Nah, kalau lihat jilbab baju agak Arab-Arab sedikit lah ya kan. Kalau lihat hidungnya ikan gembung ya kan. Ikatan anak tembung ya kan. Nah, kecuali Bu Aminah kayaknya agak lumayan ya. Ya, Bu Junior mukanya udah kayak Siti Nurhalijah. Baru pulang dari Malaysia kata Bu Siti Aminah ya. Kita tunggulah THR ringgitnya. Ringgitnya ya. Jadi Ustadz Agung dan seluruh pemirsa TVRI dan ibu-ibu majelis MTPI, suci diri kita, suci hati kita di hari yang fitri dan dengannya surga merindumu. Bukan lagi diri kita yang ingin masuk surga, tapi surga yang merindu kita. Allah alam bisawab. Masya Allah. Tadi itu merupakan ceramah pembuka dari Al-Ustadz narasumber kita yang telah berhadir pada hari ini. Dan kita tahan dulu sebentar Ustadz. Kita akan berlanjut kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah berhadir di sini. Apabila ibu-ibu ingin bertanya, saya absen dulu. Siapa ini ibu-ibu yang ingin bertanya? Masya Allah. Sekali lagi siapa yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan untuk sesi kali ini 2 orang penanya. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aminah Yunus Rasid sebagai Ketua MTPI Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran bulan suci Ramadan dalam mensucikan hati dan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Nasution, Ketua MTPI Kecamatan Medan Johor. Saya ingin memberikan pantun sedikit ya Ustaz. Allahumma shalli Muhammad. Pergi membeli kuini, tidak lupa beli pepaya. Cakep. Dalam dakwah TV ini inginlah saya bertanya, Oh, sila. bagaimana makna silaturahmi untuk wujudkan hati dan diri yang suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi sudah ditemukan oleh dua ibu yang sudah bertanya. Untuk itu Ustadz, membahas pantun dari ibu tadi Ustadz. Oh, bahas Ustaz. Membeli pepaya terkena kawat. Oh. Karena sudah ditanya silakan dijawab. Oh, silakan. Silakan Ustadz. Baik. Ustadz Agung ya. Tadi ada Ibu Hajah Siti Aminah dan Ibu Hajah Junior ya. Ini sebagai aktivis dakwah Kota Medan Sumatera Utara ya, sudah lama berkecimpung dan ini merupakan bagian dari founder penggerak Majelis Taklim Perempuan Indonesia. Ini untuk mengalahkan Ahmad Dhani. Ya. Karena perempuan Indonesia ya. Jadi walaupun berada di Medan Sumatera Utara, tapi citanya adalah seluruh perempuan Indonesia. Dan kita doakan nanti MTPI itu pusatnya di Medan, cabangnya di seluruh Indonesia. Amin. Baik, Bunda yang kami muliakan, bagaimana peran Ramadan dan bagaimana silaturahmi sebagai bagian jalan mensucikan hati juga diri. Ramadan jelaslah bulan yang dengannya dikatakan Ramadan itu artinya membakar kan Bu Haja ya. Membakar apa? Membakar karat dosa biar bersih dari dosanya. Jadi dibakar semua dosa sebelum dibakar di api neraka. Dengan apa? Dengan babur rahmah, kasih sayangnya Allah. Dengan apa? Babul maghfirah. Tidak ada puncak kasih sayang Allah, tidak ada puncak ampunan Allah, tidak ada puncak dengannya, diikatnya para setan, dibelenggunya setan, ditutupnya panas api neraka. Dihentikan bagian daripada siksa kubur. Ramadan adalah puncak pensucian diri dan hati hamba-hamba Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam Bunda, ya, itu milik anak cucu Adam kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa ini VIP. Hamba-hamba yang berpuasa ini hamba-hamba yang khusus dengannya. Bukan hanya Bunda yang memohon ampun kepada Allah, bahkan Allah memerintahkan para malaikat tastaghfiruna li ibadihi. Malaikat beristighfar untuk hamba-hamba Allah yang berpuasa. Maka Ramadan itu pemirsa TVRI ngaji bareng nyaman di hati adalah jalan Allah dengan cintanya untuk memastikan setiap hambanya menjadi suci hatinya, suci dirinya agar layak masuk surga. Makanya di akhirnya babu itqi minan nar, pintu dibebaskan dari panasnya api neraka. Makanya dengannya dikhususkan ada surga namanya Ustadz Agung, babu ar-ruyan, yaitu pintu ar-ruyan, la yadkhuluhu illa saimun, tidak masuk dengannya kecuali orang-orang yang berpuasa. Fayakumun, berdirilah para malaikat di pintu ar-ruyan.
Apa yang disampaikan, aina saimun, aina saimun, aina saimun. Mana hamba-hamba yang berpuasa itu? Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga Ar-Rayyan dengan damai dan dengan selamat. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau sudah masuk yang berpuasa, yang tak puasa tak boleh masuk. Inilah hebatnya Ramadan dalam rangka mensucikan hati dan diri, layak masuk surga, bahkan dirindukan surga. Silaturahmi bumi, silaturahmi langit. Ketika kita berpuasa, menjadi hamba yang muqarabah, qarib, dekat dengan Allah. Muraqabah Ustadz ya, merasa diawasi Allah. Kemudian bagaimana silaturahmi bumi? Itulah dia ketika senja Ramadan di penghujung Syawal itu datang. Kemudian takbir itu menggema. Subhanallah Bunda ya. Ya, di antara bahagia kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cinta di Idul Fitri, dan di antara kesedihan kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tapi silaturahmi bumi, lihat kita yang tidak bisa memegang tangan ayah lagi, tak bisa memeluk ibu lagi. Lihat anak yatim piatu, entah tangan siapa yang dia ingin cium, entah badan siapa yang ingin dia peluk. Tapi dia peluklah kuburnya. Dia katakan, ayah, emak, aku datang. Begitulah indahnya kasih sayang di bumi. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Bertemu kita dengan saudara, ya, sungkem kita dengan orang tua dan mertua, bertemu dengan para sahabat dan tetangga, kita lebur semua dosa. Dalam bersalaman kita gugurlah semua dosanya. Semoga sucilah kita dalam silaturahmi bumi, sucilah dalam ibadah langit, dan insya Allah kita menjadi hamba yang suci diri, suci hati di Idul Fitri. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwasannya bulan Ramadan ternyata memberikan faedah atau manfaat yang banyak ternyata ya Ustaz ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun sebelum itu kita tahan dulu Ustaz, Ya. karena kita akan official break ataupun kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Ya, sudah. Fadhal. Ngaji bareng. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah kita masih berjumpa di acara Ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati. Dan tadi kita sudah mendengar jawaban dari narasumber kita. Alhamdulillah Ustadz telah menjawab 2 pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Untuk itu kita akan mengulik lebih lanjut nih tentang tema kita pada hari ini, sucikan hati dan diri di hari yang fitri, dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk itu kepada Ustadz, kami silakan kembali. Ya, baik. Jadi Bunda yang kami muliakan, begitulah Ramadan dan begitulah silaturahmi yang kita jaga. Ustadz Agung mempunyai rasa yang berbeda ketika Idul Fitri itu datang. Ya. 1 Syawal itu berbeda rasanya. Rasa dendam, rasa hasad, rasa dengki, seolah-olah ingin kita singkirkan dari diri yang sudah disucikan selama bulan suci Ramadan. Ya, rasa ingin memaafkan itulah tanda-tanda ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu meredam amarahnya dan kemudian hamba yang mampu memaafkan sesamanya. Kalaulah belum memaafkan dengan Ramadannya, maka Bunda dipertanyakan puasanya. Kalaulah masih marah-marah, sementara di bulan suci Ramadan sudah dikatakan, inni shaim. Kalau mau marah bilang apa? Aku berpuasa. Ya. Jadi bangsa yang sudah berpuasa harusnya negara Indonesia bisa menjadi negara hebat. Karena kita saling memaafkan sesama anak bangsa. Ya. Kita saling membesarkan, kita saling mendoakan, pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyat mendoakan pemimpinnya. Ya, inilah sebagai ruang fitrah kita. Setiap kita ingin bahagia, pemimpinnya mau bahagia, rakyatnya mau
bahagia. Itu fitrah manusia, ya. Maka kembalilah kepada kesucian diri itu. Kalau ingin dilakukan kebaikan dalam dirinya, maka berbuat baiklah. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Bangsa yang penuh kasih, ya, tepuh selera, yang saling berbagi, berbineka. Itulah semangat Majelis Taklim Perempuan Indonesia. Tidak dikatakan muslimah, tapi perempuan. Kenapa perempuan? Karena doa dan cita dari Majelis Taklim ini, semoga semua perempuannya jadi muslimah yang solehah. Ya insyaallah. Allah alam bisawab. Masya Allah, ternyata penjelasan dari Ustadz Fadli tadi juga memberikan ibrah kepada kita semua. Untuk itu saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab kembali pada para ibu-ibu yang berhadir di sini dan juga para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apabila ingin berinteraksi langsung dengan kami, bisa langsung menghubungi nomor 0811 6100 386. Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu di sini. Siapa yang mau bertanya? Sekali lagi, siapa yang ingin bertanya? Masya Allah. Saya silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Saya Haja Saidah, Wakil Ketua MTPI Kota Medan. Saya akan bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya membersihkan hati dan diri yang kotor dari hawa nafsu duniawi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tenggiri, ikan bandeng. Cakep. Saya merasa senang di sini mengikuti ngaji bareng. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana Ustaz kemuliaan seorang hamba yang hati dan dirinya selalu bergantung kepada Allah ya Rabbi. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung. Ya. Kita tahan sebentar ibu-ibu sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan menerima jawaban langsung dari narasumber kita. Kepada Al-Ustadz, kami silakan. Baik, Ustaz Agung dan seluruh ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikan tenggiri, burung gelati. Cakep. Saya bahagia ngaji di sini bersama ibu-ibu yang cantik. Masya Allah. Saya tadi udah GR juga sebenarnya. Iya, Ikan bandeng gitu kan. Saya pikir bersama Ustadz yang ganteng gitu. Rupanya ngaji bareng gitu. Oh, rupanya nggak ke Ustadznya, rupanya ke ngajinya begitu ya. Baik, pertanyaannya sinkron. Yang pertama, bagaimana mensucikan diri dan hati yang kotor. Berikut pertanyaan kedua dari Bunda tadi, Bu Haja Saidah. Dan yang berikutnya tadi Bu Haja siapa? Ibu Hajah Nin Suharti Ustaz dari Ning Medan Suharti, Barat. Ya, Ning Suharti yang selalu di hati sama kayak TVRI ya. Terima kasih Ustaz. Ya, bagaimana kemudian menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita berpuasa yang diajarkan dengannya. Setetes airnya, sesuap nasinya hanya bergantung kepada Allah. Tidak kata Allah tidak walaupun halal dengannya. Halal air putihnya, halal manisnya, halal daripada semua makanan yang halal kita makan. Tapi kata Allah, tidak. Bersihkan dulu dirimu, bersihkan dulu hatimu. Dari apa? Dimulai dari rasa pangannya. Ya, kita kalau banyak makan, agak payah zikirnya. Banyak makan, agak berat rukuknya. Nggak lurus Ustaz tarawihnya. Nyangkut kolaknya. Ya. Nyangkut es campurnya, nyangkut lagi es timunnya, banyak kali ini masih es, ya, belum masuk ke gorengannya, belum masuk ke mie pecelnya, nyangkut semua di sini. Banyak makan, nggak lurus rukuknya, apalagi sujudnya, ya kan, nggak muntah aja, alhamdulillah, semua dimasukkan, ya. Alaikum bil batan kata Nabi, hati-hati dengan perutmu, dirimu bisa sakit karena sumber penyakit adalah makananmu.
Jadi apa yang kita asup dari makanan itulah sumber penyakit diri yang kotor. Kotor secara kesehatan ragawi. Hati juga sama. Ya, kenapa kita dipuasakan? Kenapa orang yang bertorikoh, bersuluk itu dilarang makan makanan berdaging dan berlemak? Supaya terhindar dari makan makanan yang memunculkan libido manusiawinya. Maka sebagian agama sebelah sepanjang hayat nggak boleh makan daging-dagingan. Ya, kalau kita tidak, ya, berpuasa sementara waktu untuk merasakan bagaimana manisnya hati dan diri yang suci itu. Manisnya seteguk air yang putih hanya bisa dirasakan saat berbuka puasa. Hari ini kita sudah biasa minum daripada minuman selama 10 Syawal. Sudah tidak seindah saat buka puasa. Cinta pun adalah yang dipuasakan. Baru terasa indah. Berpuasa sarulkan, iya kan? Si Rahul ngejar Anjeli. Sampai nggak jadi dia. Kawin lagi, ya kan? Sampai meninggal si Tina, tetap menunggulah si Anjeli. Puasa si Anjeli. Padahal sudah di depan pelaminan, nggak jadi nikah dia. Subhanallah, ya. Jadi cinta itu indah kalau dipuasakan. Kalau Ustadz Agung SMP SMA-nya sudah panggilannya ayah dan enda. Ayah dan enda, ya kan? Ayang, beb. Waduh, udah bayar. Puasa dulu. Nanti kalau sudah seperti Bu Haja Aminah udah boleh lah. Ayang beb, ya kan? Nah, Bu Junior udah boleh. Memang saatnya halal. Kalau SMP-nya sudah ayah dan enda, kebayang kalau putus apa nggak jadi janda duda anak kita ini. Padahal masih SMP, ya. Kalau masuk SMA gimana Ustadz? Oh, ini jadi apa dan omah, ya kan? Ya, karena sudah ayah dan enda. Jadi dengan berzikir kepada Allah, tenanglah jiwamu. Apapun yang ada dalam ragamu, berzikir kepada Allah. Makannya berzikir, telinganya berzikir, matanya melihat berzikir, tangannya bergerak berzikir kepada Allah. Artinya apa? Apapun yang ada denganmu, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, wahai semua rakyat, ini semuanya ingat Allah. Supaya apa? Supaya bersihlah daripada kotoran. Ya, sucilah semua tangan. Kemarin nyoblosnya itu harus ada Allah. Kalau enggak, ya kan? Enggak jadi, ya kan? Ustadz Fadli, ya kan? Memang yang namanya O nggak boleh jadi legislator. Yang namanya O harus jadi presiden. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Fadli Sudiro, ya. Muhammad Agung Perdono. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah jelas tadi jawaban dari Ustadz Fadli Sudiro. Dan karena tadi banyak ibu-ibu yang antusias untuk bertanya, kini kita akan kembali untuk membuka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang berada di sini 2 orang lagi. Untuk itu, siapa ibu-ibu yang ingin bertanya? Siapa ibu-ibu yang ingin bertanya? Kami silakan. Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Farida. Saya Ibu Haja Farida Hamid, Pak Ustadz, dari Ketua Kecamatan Medan Tumbung. Tadi Pak Ustadz nggak sebutkan, tapi nggak apa-apa. Ikan gembung tadi disebut ya. Biarlah saya perkenalkan diri ya Pak Ustadz ya. Saya sama Pak Ustadz udah lama kenal kok. Allahumma Saya ingin bertanya Pak Ustadz, boleh ya? Bu Haja Farida, fadhol. Bagaimana makna hati dan diri yang suci adalah kunci sukses dunia dan surgawi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Kepada Al Ustadz, kita akan Ada satu lagi ada ya? memberikan satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Fadhal. Iya, silakan kepada Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Nuriyah, Oh, Neneng Nuriyah. Sekretaris Kecamatan Medan Belawan, Ustadz. Medan Belawan. Jauh, Ustadz. Iya. Ustadz, Iya. saya mau bertanya. Bagaimana keajaiban cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang suci hati dan diri sampai ajal menanti, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pertanyaannya sangat luar biasa ya Ibu-Ibu ya. Untuk itu kami silakan kepada Ustadz untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, baik. Bu Haja Faridah juga bagian dari aktivis dakwah ya di daerah Ikan Gembung ya. Ikatan Anak Tembung, Ikatan Anak Tembung kita ikan asin, Ikatan Anak Siantara. Ini perbaungan ini ya. Perbaungan Ustadz. Berarti Jerman juga. Jaringan Apa tuh, masyarakat perbaungan. Masya gitu ya. Allah. Karena tadi ada Bu Neneng jadi ingat Agim kita ya. Ya. Jadi masalah hati, Agim pernah menyampaikan gimana? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Itulah dia hati. Ada di dalam diri manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal darah. Kalau benar segumpal darah itu, bersih segumpal darah itu, maka bersihlah seluruhnya. Bersihlah kesuksesannya, bersihlah kecerdasannya, bersihlah akhlaknya. Ada anak yang sukses, tapi terkadang tak bersih hatinya sama ayah dan emaknya. Bisa dia menuntut harta warisan dari ayahnya kepada emaknya. Disekolahkan jadi pengacara, pengacara dia itulah yang nuntut emaknya. Cerdas, tapi tak bersih. Maka dikatakan Nabi, bersihkan dulu hatinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malu wala banun. Tidak bermanfaat, tidak mendukung daripada anak dan hartanya illa man ata biqalbin salim. Kecuali siapa-siapa yang datang dengannya dengan hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Agung, Ya, Ustadz. mencintai seorang hamba, ya. Idza ahabballahu abdan. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Bunda yang kami muliakan, dengan hatinya yang suci, dengan dirinya yang sudah disucikan dengan bulan suci Ramadan itu, nada Jibril, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, ya, mencintai Bu Aminah, Bu Junior, Bu Faridah, Bu Neneng, Bu siapa lagi tadi? Dan semua ibu-ibu ya, Bu Saidah, ya, dan Bu Ti yang belakangnya tadi ya, saya ingat Tinya doang gitu ya. Dan semua ibu-ibu MTPI lah, ya. Insya Allah Allah akan mengatakan pada malaikat Jibril fa'ahibbahu, maka cintai itu hamba-hambaku yang kucintai itu. Fayunadi Jibril ila ahli sama. Jibril memanggil seluruh penduduk langit, malaikat dan semuanya. Apa dikatakan? Innallaha yuhibbu fulanan. Allah sudah mencintai, jatuh cinta dengan satu orang hambanya. Fa'ahibbuhu, kata Jibril. Maka seluruh penduduk langit cintai hamba Allah ini. Begitulah cinta Allah. Dan subhanallah, fayudul qabul ila ahlil ardi. Dan tidak mungkin penduduk bumi tidak mencintainya karena Allah, karena malaikat Jibril, karena seluruh malaikat penduduk langit sudah mencintainya. Semoga Majelis Taklim Perempuan Indonesia dan seluruh pemirsa Ngaji Bareng TVRI dengan puasa dan Idul Fitrinya merupakan hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita dan bisa kita tarik benang merah bahwasannya ternyata sebelum menggapai hari yang fitri kita akan melalui gerbang Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mempunyai rahmat dan juga limpahan berkah dan juga hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz, di bulan Ramadan kita bisa merasakan penderitaan sebahagian saudara-saudara kita yang mungkin tak seberuntung kita. Masih banyak saudara kita di luar sana yang tak seberuntung kita, mau makan susah ataupun tidur susah. Kalau tadi Ustadz nyanyi Jagalah Hati, saya teringat pula Ustadz dengan syair Hamdan ATT Ustadz. Allahumma shalli Muhammad. Ibaratnya saudara-saudara kita di luar sana nih Ustadz, masih banyak yang mereka berkata,
Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata aku tiada. Masya Allah, sangat luar biasa. Saya ingat kumisnya. Saya ingat kumisnya. Apa tuh, Ustaz? Hamdan Atiti kan kumisan. Oh, Masya Allah. Jadi untuk itu kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu kita akan meminta kata-kata terakhir ataupun closing statement dari Ustadz Fadli Sudiro. Kepada Ustadz kami mintakan kesimpulan. Kepada Ustadz kami silakan. Ayo syukron Ustadz Muhammad Agung Perdana yang hari ini Perdana tampil bersama kita, regenerasi insya Allah sebagai bagian dari dai-dai muda yang dihadirkan di TVRI, media pemersatu bangsa. Ada dai ciliknya, ada dai remajanya, dan juga dihadirkan ibu-ibu yang soleha dan muslimah menjadi motivasi semangat kita di Idul Fitri ini kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah yang suci hatinya, yang suci dirinya. Dengannya kita sampaikan munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang telah dibina dengan Ramadannya. Inilah hamba yang telah berpuasa, menahan lapar dan dahaganya, menahan hawa dan nafsunya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bermunajah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selalu kita minta kepada Allah ridho dan surganya, dijauhkan dari amarah dan panasnya api neraka. Allah yang maha pemaaf mencintai kemaafan dari hambanya. Kami hadirkan jiwa, raga, hati kami, duhai Allah, di hari yang fitri ini bersama seluruh majelis taklim perempuan Indonesia dan pemirsa ngaji bareng. Kami hadirkan jiwa, hati, diri kami. Ya Allah, bersihkanlah, pantaskanlah, mendapatkan daripada ampunan dan kasih sayang-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang dirindukan surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sangat luar biasa ceramah penutup tadi. Closing dari narasumber kita pada hari ini, Al-Ustadz Abi Dr. Kandidat Dr. Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro, SH.MH, MSki. Dan alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Saya Muhammad Agung bersama seluruh kerabat kerja pamit. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan sampai jumpa pada episode Ngaji Bareng di TVRI yang pada Jumat depan. Ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.